Berawal dari cerita nyata yang disampaikan di podcast yang diadaptasi menjadi film layar lebar. Petaka Gunung Gede bersama gue Firza, langsung pro review. Kayak baik terjadi di sana. Lu gak ngeliat keadaan Nita sekarang? Yang bisa Petaka Gunung Gede merupakan adaptasi dari cerita nyata dari podcast yang tayang di channel YouTube Prasojo Muhammad. Film ini melibatkan Maya Aska yang diperankan oleh Arla Ailani dan sahabatnya yaitu Pramita yang diperankan oleh Azana Ashel sebagai debut pertamanya di film horor Indonesia. Berawal dari kebosanan kedua sahabat tersebut, Maya mengajak Ita untuk mendaki Gunung Gede Pangrango bersama abangnya Maya yaitu Indra. Sebelum mendaki gunung, kejadian-kejadian aneh pun mulai bermunculan di sisinya Ita. Tapi itu tidak menghentikan kedua sahabat tersebut untuk mendaki gunung. Dan dari situlah banyak hal misterius yang terjadi. Dari segi alur cerita, Petaka Gunung Gede lebih menceritakan kehidupan persahabatan antara Maya dan Ita. Ketika melihat chemistry mereka berdua di layar, kamu pasti pernah ngerasain yang namanya trope iconic duo yang pasti kamu pernah relate banget sama sahabat kamu. Terlebih lagi dengan setting tahun 2007 yang sangat nostalgic. Seperti peralatan-peralatan elektronik yang dipakai oleh Ita dan Maya yang sangat nostalgic dan juga vibes tahun 2007 di Jakarta dan Bandung. Gue yakin yang nonton film ini dan ya mungkin yang lebih tua dari gue juga ya, ada rasa nostalgia yang kuat dan emang ada beberapa experience yang pernah kita alamin juga dulunya. Nostalgic banget bro. Untuk cerita sendiri, walaupun ini film horor, tapi horor itu nggak terlalu ditekenin. Itu lebih jadi kayak semacam side conflict di antara pertemanan Ita dan Maya. Walaupun begitu, dari apapun terjadi di film, kedua sahabat tersebut tetap bersama sampai di akhir filmnya, yang pastinya bikin relate ke penonton. Alur ceritanya sendiri cukup jelas dan nggak bikin pusing penonton ya. Sehingga kalau kamu nonton film ini ya straightforward aja gitu, nggak ada plot twist atau apapun yang bikin bingung. Secara ya film ini berlanjut tanpa ada plot twist hingga sampai akhir filmnya, yang walaupun ada plot twistnya yang oke, nggak jelek, tapi menurut gua walaupun plot twistnya itu nggak ada, film masih tetap enjoyable. Untuk dialog antara aktor dan aktris itu benar-benar realistis, sehingga penonton pasti ngerasa kayak, oh iya, gue bakal ngomong kayak begitu juga sih. Dan nggak dilebay-lebayin dan juga mudah dimengerti. Tetapi dialog yang simple tersebut dibantu oleh para acting dari aktor dan aktris-aktris di film ini, sehingga yang tadinya simple jadi terasa lebih intens dan lebih realistik. Acting dari pemeran utama kita yaitu Arla Ailani dan Ashel ini benar-benar menjadi nilai utama di film ini. Keduanya memiliki chemistry untuk satu sama lain, tetapi tadi hanya mereka berdua, mereka juga memiliki chemistry sangat bagus ke cast-cast lainnya yang benar-benar enjoyable untuk ditonton. Ashel di sini merupakan debut pertamanya di film horor Indonesia, tetapi acting horornya Ashel itu yang benar-benar gokil dan kadang lu bikin lu berpikir, ini serius beneran Ashel? Gue yakin Ashel bakal bintangin film horor Indonesia ke depannya. Acting dari aktor lainnya juga gak kalah gokil dan gue bakal mention ini yaitu Indra sebagai abangnya Maya yang diperankan oleh Raihan Khan. Itu actingnya benar-benar realistis banget dan mungkin dari kamu yang punya abang laki-laki pasti ngerasain apa rasanya punya abang yang sangat protektif. Untuk atmosfer dan settings, big applause untuk para kru dan sutradara yaitu Pak Kinoy yang benar-benar membuat settingan ini realistis dengan campuran adanya supernatural dan hal-hal mistis. Ditambah lagi mereka syuting on the spot, jadi kerasa banget realistisnya. Mereka bisa bikin kita merinding hanya dengan beberapa shot yang tadi simple menjadi shot yang bisa dibilang creepy. Dan juga settingannya yang sangat membantu untuk para shotnya. Belum lagi sound effect-nya emang pas banget sama filmnya, yang bikin penonton benar-benar teriak pas lagi nonton filmnya. Kalau kamu ngikutin podcast ya, kamu pasti bakal seneng sama film ini. Apalagi kamu bisa ngerasain langsung gambaran apa yang terjadi di Gunung Gede terhadap Ita dan Maya. Overall, film-film ini emang benar-benar enjoy untuk ditonton, apalagi bareng sama teman-teman dan sahabat. Pasti itu bakal asik banget sih. Dan mungkin dari film ini kamu juga ngerasa pengen mendaki gunung. Walaupun begitu, tetap ikutin peraturan gunung ya. Karena gunung itu ada tempat yang indah dan sakral. Jadi agak berbahaya kalau kamu ngeremehin pendakian gunung. Itu dia review film Petaka Gunung Gede dari Starvision. Terima kasih juga untuk Starvision yang udah mengundang Pro Channel untuk ke premiere Petaka Gunung Gede yang gokil dan rame banget. Gue Firza, see you in the next review. Bye bye.